Jumpa lagi dengan saya, Mr. Sam, suka amat matematika. Apa kabar saudara? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan dapat menyimak video ini dari awal hingga akhir dengan sukacita. Sebagai bentuk dukungan Anda buat channel saya, Frans Samosir, silakan subscribe dulu. Oke, terima kasih sudah subscribe. Sekarang kita akan membahas trigonometri bagian kelima, yaitu soal kontekstual. Kita akan bahas 2 soal saja untuk video ini. Oke, kita mulai ya. Nah, kompetensi dasarnya sama seperti video sebelumnya. Jadi kita langsung saja membahas soal kontekstual atau soal cerita. Oke, perhatikan soal nomor 1. Diketahui segi 8 beraturan yang jari-jari lingkaran luarnya 12 cm. Tentukanlah keliling segi 8 tersebut. Oke, bayang ya. Mari kita bahas. Jawab. Kita buat dulu lingkaran berjari-jari 12 cm. Kemudian kita bagi 8 atau ingat mata angin. Jadi ada 8 penjuru. Oke. Kita bagi 8. Nah, ini dia segi 8 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, kita bahas satu sisi. Kita akan mencari AB. Kalau udah ketemu AB berarti tinggal dikali 8. Oke, perhatikan ini segi 8 beraturan, berarti sudutnya juga sama besar semua. Berarti sudut AOB bisa dicari. 360 derajat bagi 8 sama dengan 45 derajat. Oke, ingat rumus aturan kosinus. OA-nya 12, OB-nya 12. Sudutnya 45 derajat. Berarti AB kuadrat sama dengan 12 kuadrat samping kuadrat tambah samping kuadrat kurang 2 kali sisi samping yang mengapit sudut ini kali cos sudut yang diapit. Nah, oke, cos 45 derajat itu setengah akar 2. Oke, kita hitung, 2-nya ditrik saja. Jadi ketemulah 288 kurang 144 akar 2. Kemudian di sini ada faktor yang sama, 144. Oke, kita akarin. Akar 288 kurang 144 akar 2. Nah, faktor 144 kita akarkan, kita keluarin jadi 12. Ini masih punya 2, ini udah habis, tinggal 1. Oke, selesai saudara untuk AB-nya. Karena diminta keliling segi 8, berarti tinggal dikalikan 8, jadi 8AB. Dengan demikian jawabannya ketemulah 96 akar 2 min akar 2 cm. Jelas ya saudara ya, soal kontekstual yang pertama. Baik, kita akan bahas soal yang kedua, yaitu jurusan 3 angka. Sebuah kapal berlayar dari suatu pelabuhan dengan arah 050 derajat sejauh 60 km. Kemudian dilanjutkan ke arah 170 derajat, 170 derajat sejauh 80 km. Kemudian kembali ke pelabuhan semula. Tentukanlah A. sketsa, B. panjang lintasan terakhir, C. jurusan terakhir. Oke, kita bahas sketsanya. Perhatikan jurusan 3 angka, selalu arah utara yang jadi patokan 00 derajat. Nah, ini dia. Kemudian jurusan 3 angka ini selalu searah perputaran jarum jam. Bedakan dengan koordinat, kuadran 1, 2, 3, 4. Perputarannya positif itu adalah berlawanan putaran arah jarum jam. Masih ingat ya di video sebelumnya? Baik, kita akan bahas permasalahan kita hari ini. 050 derajat berarti arahnya ke kanan 050 derajat. Nah, ini anggap pelabuhannya. Kemudian sejauh 60 km kita bikin angkanya. Nah, ini pelabuhan A. 050 derajat. Tarik garis sejauh 60 km. Oke, jelas ya?
Jadi berlayarnya itu ke sini 050 derajat, bergerak sejauh 60 km. Kemudian dilanjutkan berarti ini buat lagi arah utara. Oke, buat lagi arah utara, bikin horizontalnya biar gampang nanti membahas bagian B-nya. Kemudian lihat utara ke arah 170 derajat. Nah, ini 170 derajat. Kalau sampai ke sini 180, berarti 170 kira-kira ke sini. Oke, kita gambar. 170 derajat, tarik garis sejauh 80 km. Oke, kemudian kembali ke pelabuhan semula. Nah, ini bikin lagi jurusan 3 angka. Nah, ini ada utaranya lagi. Nah, ini berputar, mari ke sana. Jadi kembali hubungkan garis. Nah, ini dia, beri nama titiknya, titik C. Inilah sketsa dari soal cerita jurusan 3 angka sesuai soal kita hari ini. Mudah-mudahan jelas ya. Kemudian lanjutannya adalah menghitung panjang lintasan terakhir. AB-nya sudah ada 60 km, BC-nya 80 km, CA-nya tinggal mencari dengan cara rumus aturan kosinus. Yaitu tadi, samping kuadrat tambah samping kuadrat, kurang 2 kali sisi samping yang mengapit sudut, cos sudut yang diapit. Nah, masalah kita belum beres. Sudutnya ini harus kita cari. Cara cepat menemukan sudut ini adalah, perhatikan ini 50 derajat. Kemudian ada namanya sudut berseberangan. Nah, ini dia berseberangan, berarti ini 50 derajat juga. Kita tulis. Kemudian ini kalau sudut lurus, 180 derajat. Ini sudah sampai 170, berarti sisanya 10 derajat. Jadi totalnya sudut ABC adalah 60 derajat. Dengan demikian, AC-nya bisa kita cari dengan rumus aturan kosinus. AC kuadrat 60 sama dengan 60 kuadrat tambah 80 kuadrat kurang 2 kali 60 kali 80, cos 60 dilangsungkan setengah. Dirapikan, 3.600 tambah 6.400 kurang 4.800. Ini duanya habis dicoret, tinggal 1. Jadi hasilnya 5.200. Diakarin. Jadi hasilnya 20 akar 13 km. Mantap saudara? Oke, tinggal bagian C, jurusan terakhir. Maksudnya jurusan terakhir ini. Dari utara ini sampai ke sini berapa? Berarti ada 2 sudut yang tidak ikut. Yang ini dan yang satu lagi di bawahnya. Oke, kita bahas supaya lebih jelas. Nah, ini dia bagian C. Yang mau kita cari ini sekarang. Ini berapa derajat? Oke, ini ada 10 derajat. Ini berseberangan berarti 10 derajat juga. Nah, ini kita beri namanya X. Nah, X ini kalau udah ketemu berarti jurusannya nanti adalah 360 derajat dikurangi 10 derajat ditambah X. Nah, jadi masalah kita adalah di X sekarang. Nah, untuk menemukan X kita gunakan rumus aturan kosinus yang mencari sudut cos X. Kita lihat. Nah, ini dia cos X samping kuadrat yang ini 6.400 ditambah samping kuadrat yang tadi 5.200 dikurangi depan kuadrat 3.600 per 2 kali sisi samping yang mengapit sudut ini 80 dan 20 akar 13. Dirapikan 8.000 per 3.200 akar 13. Karena ini menggunakan kalkulator alat bantu, jadikan desimal saja. Ketemulah 0,6934. Pakai kalkulator ya. Yang kalian sering pakai di fisika. Kemudian sudut X-nya ini adalah pakai cos inverse. Ada yang pakai arcus, tapi di kalkulator itu ada yang pakai shift, pangkatnya negatif 1. Oke, X sama dengan cos inverse 0,6934 pembulatan 46 derajat. Dengan demikian jurusan 3 angkanya udah dapat 46 tambah 10, 56. 360 kurangi 56, jadi ketemulah jurusannya 304 derajat. Yang ini ya, nah ini dari sini terus berputar ke sana. Mantap saudara, soal kontekstual kita hari ini. Mudah-mudahan dimengerti. Mari kita lanjutkan. Oh, ternyata bahannya sudah selesai. Hanya 2 soal saja. Oke, ini ada latihan.
Diketahui segi 12 beraturan, yang jari-jari lingkaran luarnya 8 cm, tentukanlah keliling segi 12 beraturan tersebut. Yang kedua, persis soal cerita lagi, sebuah kapal berlayar dengan arah 040 derajat sejauh 60 km, kemudian dilanjutkan dengan arah 100 derajat sejauh 100 km, kemudian kembali ke pelabuhan semula. Pertanyaan pasti kalian udah tahu. Tentukanlah sketsa, panjang lintasan terakhir, dan jurusan terakhir. Oke saudara, sampai di sini pembahasan kita kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share, karena berbagi itu indah adanya. Terima kasih, sampai jumpa.